Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat malnutrisi semua? Jumpa lagi dengan episode ke-18 dari Malnutrisi edisi khusus Ramadan After Sahur. Kita akan membicarakan hal-hal yang kecil-kecil saja dari seputar Ramadan, ya, dengan niat untuk menambah kualitas ibadah Ramadan kita. Ya teman-teman, kembali lagi kepada ayat yang paling sering kita bahas barangkali seputar Ramadan, ya, dimana dalam ayat 183 di surat Al-Baqarah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Jadi tujuan kita ibadah saum seperti yang dicantumkan dalam ayat tersebut, pada akhir ayat tersebut, ya, yaitu la'allakum tattaqun. Jadi supaya kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, teman-teman, yang namanya bertakwa itu ya ada, mungkin kita menganggap bertakwa itu berarti sholat tepat waktu, ya, kemudian ibadah sunnah dijalankan, sering bersedekah, atau saum nggak ketinggalan, zakat nggak pernah lupa, gitu, ya. Tentu saja itu semua bagian dari takwa, ya, tentu saja, gitu, ya. Tapi mungkin kita perlu melihat sisi lain dari takwa ini, ya. Saya ingat waktu masih kerja di Jakarta, waktu masih bolak-balik dari stasiun dari Bogor ke stasiun Sudirman, ya. Di stasiun Sudirman itu ada sebuah kejadian yang amat disayangkan lah, ya. Jadi ketika kita turun di stasiun Sudirman, ya, dari arah Bogor, kemudian pintu terbuka, ya, sebentar, dan kita kan semua turun, ya, penumpang banyak yang turun, ya. Tapi ternyata ada satu orang yang naik dengan memaksa, gitu, ya, naik dengan memaksa, padahal yang turun belum selesai, ya. Biasalah, mungkin terburu-buru atau bagaimana, gitu, ya. Nah, ya karena ada yang terdorong, dia ada orang yang pengen turun tapi kedorong sama dia, gitu, ya. Nah, akhirnya terjadilah pertengkaran, walaupun nggak sampai berantem sih, ya, karena yang mau naik udah terlanjur naik, yang turun juga akhirnya terlanjur turun, gitu, ya. Jadi cuman pelotot-pelototan aja di pintu kereta, gitu, ya. Ya, nah ternyata ya sempat bertukar kata-kata kasar sedikit, gitu, ya. Yang turun sih yang maki-maki, ya. Kalau yang naik tuh cuma bisa diem aja dan melotot, gitu, ya. Yang sangat saya sayangkan itu yang yang naik ini, yang menghalangi orang yang mau turun tadi, gitu, ya. Yang karena ketergesa-gesaannya akhirnya dia menghalangi orang yang mau turun, padahal kan harusnya biarkan orang lain turun dulu, gitu, ya, baru kita naik. Toh kereta nggak akan jalan dulu kok sebelum semuanya turun dan sebelum semuanya naik, gitu, ya. Tapi ya yang sangat disayangkan sekali lagi adalah, ya, yang naik ini, ya, yang menutupi jalan orang tadi, gitu, ya. Atau bisa biar gampang kita katakan saja lah, yang zolim ini, gitu, ya. Ini kan zolim, ya. Ya, yang zolim ini memiliki semua ciri-ciri tipikal, ya, tipikal muslim yang ngerti lah, ya, yang ngerti dengan ajaran agama, gitu, ya. Ya, ini memang stereotyping barangkali, ya. Tapi ya kita kalau lihat orang berjenggot, berpeci, kemudian ada bekas hitam di dahinya, gitu, ya. Ya mau nggak mau orang berpikir nih orang harusnya ngerti agama, gitu, ya. Ngerti agama, ngerti Islam dengan baik lah, gitu. Tapi anyway dengan penampilan seperti itu, ya, kalau saya pikir, ya, akhirnya mencemari nama baik Islam juga, gitu, ya. Padahal banyak muslim yang baik, tapi ya biasalah yang jadi yang jadi sorotan itu selalu yang, ya, noda hitam yang kecil, gitu, ya. Dalam lembaran kertas yang putih, biasanya satu noda itu terasa sekali, ya. Nah, di situ saya melihat ada jenis ketakwaan yang terlupakan, gitu, ya. Kita ini bertakwa kepada Allah. Takwa itu artinya takut, ya, takut sama Allah, berhati-hati sama
berhati-hati dalam urusan kita dengan Allah, ya. Itu nggak hanya terwujud dalam sholat, dalam saum, dalam ibadah-ibadah sunnah, dalam umroh haji misalnya gitu ya. Bukan hanya pada hal-hal tersebut gitu ya. Kenapa? Karena kita harus juga ingat bahwa eh, ya, mungkin kalau mau bahasa klisenya sih kita harus berpikir tentang hablum minallah dan hablum minannas sekaligus gitu ya. Tapi itu bahasa klisenya gitu ya. Kalau saya ingin ambil perspektif yang lain gitu ya. Jadi bahwa sebenarnya semua yang ada di alam semesta ini kan milik Allah ya. Ya, semua ini milik Allah gitu ya. Nah, sekarang kalau kita ini bertakwa sama Allah, takut sama Allah, hati-hati sama Allah gitu ya. Maka tentu saja bukan berarti kita hanya kita harus menjaga diri kita dari sikap kita kepada Allah saja, tapi juga sikap kita kepada semua ciptaannya. Ya, manusia, binatang, alam semesta, ya. Itu semua harus kita jaga juga, ya. Nah, orang bertakwa tuh begitu. Orang bertakwa kepada Allah tuh nggak meremehkan orang lain. Kenapa? Ya, sejelek-jeleknya manusia dia milik Allah juga, ya. Dia milik Allah, ya. Apalagi orang beriman, ya. Kenapa? Karena di antara manusia yang dicintai Allah ya orang beriman, ya. Jadi kita nggak boleh ya mentang-mentang karena suatu hal gitu ya, mungkin karena kelas sosial atau karena kita merasa lebih soleh barangkali dari orang lain gitu ya, lalu kita zolimi orang lain, maka itu sebenarnya sebuah tindakan tidak beradab juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena orang lain itu milik Allah juga gitu ya. Ya, ini yang sering kita mungkin banyak yang tidak berpikir ke arah sana bahwa segala sesuatu ini milik Allah gitu ya. Kucing yang anda lihat lewat di jalan itu milik Allah juga, jadinya nggak boleh ditendang. Ya, ada kucing, ada ayam, terus kita tendang seenaknya aja gitu ya. Ini baru ada video bagaimana anak kucing diinjak gitu ya. Itu sebabnya itu ya itu alasannya kenapa orang yang punya banyak dosa gitu ya, kemudian memberi minum kepada anjing, kemudian dapat pahala besar gitu ya. Kok bisa sih mau ngasih minum anjing aja pahalanya besar? Ya karena anjing itu milik Allah juga gitu ya. Ya, kalau anjing ya gambarannya tuh anjing gitu ya, binatang yang kita nggak suka gitu ya. Sebagai muslim kita nggak begitu suka dengan anjing gitu ya. Ya, apalagi binatang-binatang yang ya seperti binatang peliharaan yang wajar ya, kucing gitu ya. Itu milik Allah juga gitu. Jadi eh manusia, binatang, alam semesta ini punya Allah juga. Ya, jangan dizolimi karena begitu kita menzolimi berarti kita mengganggu milik Allah juga. Ya, nah itu bagian dari takwa yang sering kita abaikan. Kita mungkin ingat sama Allah ya, tapi kita lupa bahwa seisi alam semesta ini milik Allah juga. Ya, jadi kalau kita betul-betul takut sama Allah, maka nggak boleh mengganggu atau merusak atau menzolimi milik Allah. Ya. Ya, kita nggak akan bisa menzolimi Allah sih gitu ya, nggak bisa. Kita menzolimi diri sendiri, ya. Nah, itu bedanya ya. Mungkin bapak kita dulu mengajarkan kalimat yang bagus sekali ya. Ya, Rabbana zolamna anfusana. Bapak kita Nabi Adam alaihissalam berdoa kepada Allah gitu ya setelah berbuat kesalahan. Maka beliau berdoanya begitu, Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kita jahat sama orang lain itu namanya menzolimi orang lain. Ya, tapi ketika kita melanggar perintah Allah itu namanya zolim pada diri sendiri. Kita nggak menzolimi Allah, ya. Bahasa kita bukan kita menzolimi Allah, karena kita nggak bisa menyakiti Allah, gitu ya. Tapi kita bisa menzolimi diri sendiri dengan cara dengan cara bermaksiat kepada Allah, ya, berbuat melanggar perintah Allah, gitu ya. Nah, jadi teman-teman, sahabat-sahabat semua, ya kita mulai harus memperhatikan nih, kalau memang saum ini adalah tujuannya adalah supaya kita belajar untuk bertakwa, ya. Ya, coba sekarang perhatikan orang-orang lain di sekitar kita, ya, bukan orang doang ya, binatang, ya, tanam-tanaman, ya, kemudian alam semesta, ya, hutan di sekitar kita, barangkali di komplek rumah kita ada taman gitu ya. Namanya orang bertakwa. Makanya kebaikan dalam Islam itu nggak sangat luas gitu, sangat luas ya. Makanya hadis tentang akhir zaman misalnya Rasulullah SAW pernah mengatakan kalau kamu tahu besok kiamat di tangan kamu ada tunas, maka tetaplah ditanam.
Ya, kenapa sih menanam menanam tanaman itu sebuah kebaikan yang nggak boleh ditunda walaupun besok kiamat gitu ya? Ya, atau mungkin tidak boleh ditunda justru karena besok mau kiamat gitu. Ya, kenapa? Ya besok kiamat berarti kita nggak bisa berbuat baik lagi. Sekarang lah saatnya. Ya, tapi di sini juga menunjukkan bahwa eh ternyata menanam tanaman itu juga kebaikan yang tidak akan diabaikan begitu saja sama Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Maka sebaliknya pun betul. Sebaliknya adalah bahwa kalau kita merusak tanaman seenak udel kita aja gitu ya, maka itu juga dosa yang nggak akan diabaikan begitu saja sama Allah. Ya, semuanya akan diperhitungkan di hadapan Allah nanti. Ya. Nah, inilah sisi lain dari ketakwaan kita kepada Allah. Ya, kalau kita takut betul kita takut sama Allah, maka coba kita bukan hanya memperhatikan sikap kita kepada Allah secara langsung ya, tapi coba kita perhatikan bagaimana sikap kita terhadap ciptaan-ciptaannya. Ya, sebagaimana kalau kita kalau kita menyakiti makhluk Allah, maka kita artinya kita berurusan sama Allah, ya. Maka sebaliknya juga demikian, kalau kita berbuat baik sama makhluk ciptaan Allah, yakinlah ya pasti Allah yang akan balas ya. Jadi kalau ada apa anak kucing tiba-tiba di tengah jalan lalu kita pinggirin ya supaya nggak ketabrak mobil ya, maka ya percayalah itu tindakan itu akan teman-teman lihat nanti di hadapan Allah, akan diperlihatkan ya, dikasih lihat bahwa si fulan pernah menolong seekor kucing ya, pasti ada ya, kali ada cerita itu pasti ada ya, dan pasti ada perhitungannya. Ya kalau kita menanam pohon ya, sementara lingkungan kita nih butuh pohon, udah gersang gitu ya, maka teman-teman gak usah khawatir, pasti besok ada pembahasan ini di akhirat nanti. Ya, berapa banyak makanan yang kita kasih kepada orang yang lagi kelaparan. Ya sekarang lagi banyak yang kelaparan. Ya sekarang gara-gara pandemi ini ada orang yang terpaksa keluar dari kontrakannya, kosannya, tinggal di pinggir jalan, tinggal ada yang tidur di masjid. Tadi saya lihat di medsos ya. Kalau kita ngasih makan mereka, ya percayalah gitu ya. Ini mereka nggak akan bisa balas gitu ya. Mereka buat bayar kontrakan aja nggak ada, gimana mau bayar kita sih gitu. Ya jadi nggak usah mengharapkan dari mereka lah gitu ya. Tapi percayalah bahwa pemilik mereka tuh akan membayar. Ya kita akan dapat balasannya setelah ini. Ya. Nah itu juga bagian dari takwa kita kepada Allah. Ya. Oleh karena itu teman-teman, yuk kita perhatikan tangan-tangan kita, mulut kita, apa efek dari semua perbuatan kita ini kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya, apa efek dari perbuatan kita, tangan kita, kaki kita, gitu ya? Apa sih yang kita berbuat kepada alam semesta ini? Apakah merusak atau tidak? Ya, kalau merusak, ya cobalah kita belajar mengurangi hal tersebut. Ya, belajar untuk menghindari sikap-sikap merusak tadi. Ya, dan sebaliknya, cobalah kita mulai memperbaiki. Cobalah kita mulai memperbaiki. Kita lihat apa yang rusak, apa yang tidak baik, apa yang tidak seimbang di lingkungan kita. Ya, yuk kita coba perbaiki. Yuk kita coba melakukan sesuatu yang lebih baik. Itu adalah bagian dari ketakwaan kita kepada Allah. Sampai jumpa pada episode malnutrisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.